Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Suara tenang perlahan bergema di langit. Setelah itu, dengan lembut menyebar. Selusin plus anggota Black Submerged Army, yang merupakan bawahan Ling Quan, tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ling Quan akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiao Yan. Mereka jelas telah melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan satu pun teknik Dou sejak awal. Dengan kata lain, Xiao Yan mengandalkan Dou Qi di dalam tubuhnya, namun tidak hanya dia memblokir semua teknik Dou Ling Quan tetapi dia telah menangkap Ling Quan dengan cara seperti pencahayaan hanya setelah beberapa pertukaran. Kejutan yang dibentuk oleh adegan ini sangat besar bagi mereka. Ini, dia sampah dari klan Xiao yang dibicarakan Komandan Ling Quan. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara anggota generasi muda klan Gu, dia bisa masuk dalam 10 besar. Petik 2. Selusin lebih orang saling berhadapan. Mereka semua melihat ekspresi kaget di mata satu sama lain. Serangan sederhana Xiao Yan telah membuat mereka sangat terkejut. Pengalaman bertarung orang kecil ini jauh lebih hebat daripada pengalaman bertarung Ling Quan. Apalagi, Dou Qi-nya kokoh. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan Ling Quan diperoleh setelah menjalani baptisan altar di. Lagi pula, itu tidak banyak berubah setelah pembaptisan. Dibandingkan dengan Dou Qi Xiao Yan, Dou Qi-nya sangat lemah. Para tetua berpakaian hitam perlahan mengangguk setelah menyaksikan pemandangan di langit. Suara mereka mengandung pujian. Dari kekokohan Dou Qi Xiao Yan, mereka tahu bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih satu langkah pada satu waktu. Seseorang dengan karakter tangguh seperti itu pasti akan maju lebih jauh di jalan pelatihan dibandingkan dengan Ling Quan di masa depan. Orang Ling Quan ini benar-benar telah mengeluarkan penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di samping tidak merasa sedikit pun terkejut dengan pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang kekuatan Xiao Yan. Ling Quan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Meskipun dia telah menjalani pelatihan elit klan Gu, dia jarang mengalami duel hidup dan mati. Pengalaman bertarungnya sama seperti di surga dan bumi jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Biasanya, tidak mungkin untuk mengetahui apapun dari aura seseorang, tapi jarak di antara keduanya terungkap dengan jelas sekarang setelah mereka bertarung. Ekspresi Ling Quan menjadi pucat karena evaluasi Xiao Yan, yang sangat disayangkan. Tubuhnya terus bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah seperti darah. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak bergejolak. Mengaum. Wajah Ling Quan semerah darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Dou Qi yang agung dan berwarna perak diaglomerasi di telapak tangannya dengan gaya seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung banyaknya bergoyang-goyang di mana-mana. Telapak tangannya kemudian bergetar dan dengan keras menabrak tangan Xiao Yan. Bang! Perubahan mendadak Ling Quan telah menyebabkan Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya meringkuk saat dia menghindari tangan Ling Quan yang terbang. Tangan kanannya mengepal saat dia meninju dada Ling Quan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Cahaya kilat di permukaan tubuh Ling Quan melayang sebelum berputar dengan cepat. Itu membentuk perisai petir berukuran setengah kaki di depan dadanya dalam sekejap mata, benar-benar menghalangi pukulan ini dari Xiao Yan dalam prosesnya. Apakah menurutmu kamu, sampah dari klan Xiao, memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini? Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak karena memblokir kekuatan di tinju Xiao Yan. Wajah Ling Quan menjadi sangat ganas saat ini. Darah berlama-lama di matanya, menyebabkan dia tampak sangat menakutkan. Teknik rahasia. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan aura Ling Quan, yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya berkedip dan dengan gesit dia mundur selusin langkah. Mengubah keterampilan darah. Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang melukai diri sendiri. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Segera,
Tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya, "Nona muda." "Tidak perlu repot tentang dia," Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyuman samar dan dingin, dia hanya mencari penghinaannya sendiri. Cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Ling Kuan di langit. Benda merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak panjang petir, penuh dengan jejak darah, perlahan muncul. Xiao Yan memperhatikan Ling Kuan, yang membawa momentum yang menakutkan. Alisnya tertutup rapat, teknik rahasia klan Gu cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini harus mendekati level bintang 7 Dozong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki dasar yang kuat. Sampai sekarang, kamu bahkan belum mencapai setengah dari harapanku. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memang sedikit melebih-lebihkan Ling Kuan ini. Meskipun kekuatan Ling Kuan telah mencapai kekuatan bintang 5 Dozong, dari cara Xiao Yan melihatnya, dia paling mirip dengan bintang 4 Dozong. Jika dia tidak memiliki bantuan teknik Do kelas tinggi itu, bahkan beberapa bintang Dozong dengan dasar yang kuat dapat bertarung dengannya selama lebih dari 100 pertukaran. Ling Kuan telah menggunakan teknik rahasia dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang 6 Dozong, dekat dengan tingkat bintang ke-7. Namun, di mata Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, Ling Kuan masih tidak menimbulkan banyak ancaman. "Apa yang Anda anggap diri Anda sendiri? Setelah komandan ini menangkapmu, secara pribadi aku akan mentraktir mulutmu ini." Petik 2. Kata-kata Xiao Yan telah menyebabkan keganasan di mata Ling Kuan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum lebar. Tubuhnya bergetar dan menghilang dari tempatnya. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Ling Kuan menghilang. Kakinya tiba-tiba tapi dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Ci. Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba beriak dan tombak seperti kilat menembusnya seperti sambaran petir. Setelah itu, ia menyentuh bahu Xiao Yan dan terbang melewati. Tubuh tombak itu tiba-tiba bergetar setelah meleset. Segera, itu meringkuk menjadi busur aneh karena dengan kejam menembak ke arah kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang meluncur melewati wajahnya. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat bersamaan, dan tubuhnya berputar dengan cepat seperti giroskop. Segera setelah itu, tendangan yang sangat kuat dengan kejam diayunkan ke ruang kosong di sampingnya. Bang! Tendangannya terbang dan riak terbentuk dari ruang kosong. Tubuh Ling Kuan bersinar dan muncul. Sebuah perisai pendar cahaya sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan. Kekuatan yang tersisa masih mengguncang Ling Kuan sampai dia mundur beberapa langkah dengan menyedihkan. Ekspresi Ling Kuan menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya ditarik kembali. Dengan bantuan momentum penarikannya, segel di tangannya sekali lagi berubah dan doki yang agung dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi garis hitam buram yang keluar. Setelah menderita kerugian terakhir, Ling Kuan tidak lagi berani mendekati Xiao Yan. Tangannya melepaskan tombak panjang petir, dan tubuhnya membentuk posisi setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang gagang tombak panjang itu. Ci, tombak panjang petir itu seperti naga perak. Meminjam kekuatan ganas ini, ia menembak ke arah Xiao Yan dengan cara yang ganas. Sosok Xiao Yan berhenti saat dia melihat cahaya perak melesat. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Tubuhnya melompat, dan jari kakinya dengan akurat menekan tubuh tombak panjang itu. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiao Yan muncul di depan Ling Kuan dengan cara seperti hantu. Segel pembalik laut. Xiao Yan baru saja terwujud saat cahaya dingin melintas di mata Ling Kuan. Sidik tangan seperti kristal energi itu dengan kejam menghantam bagian depan Xiao Yan.
Sidik tangan Ling Kuan dengan cepat mengembang di mata hitam gelap Xiao Yan. Kepala Xiao Yan tiba-tiba menoleh dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, sikunya dengan kejam memotong ke depan seperti pisau. Retak, siku Xiao Yan ditutupi oleh api hijau giok saat itu dengan kejam menghantam pergelangan tangan Ling Qian. Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan Ling Kuan mengeluarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Xiao Yan kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan Ling Kuan bereaksi sedikit pun saat sikunya menghancurkan pergelangan tangan Ling Kuan. Ekspresi tanpa ampun juga melintas di matanya saat tinjunya, yang ditutupi oleh api hijau giok, dengan kejam menghantam wajah Ling Kuan. Sebelum tangisan Ling Kuan yang menyedihkan dapat dipancarkan, karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya, angin yang panas dan kencang yang bertiup di depannya, menyebabkan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Selama selusin plus pertukaran singkat ini dengan Xiao Yan, dia benar-benar dapat dianggap telah mengalami apa yang dimaksud dengan mempertaruhkan satu kehidupan untuk mengambil yang lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Ling Kuan menjadi dingin adalah hanya Xiao Yan yang mencoba mengambil nyawa orang lain selama seluruh pertarungan. Setiap kali Ling Kuan menyerang, Xiao Yan akan menghindar tepat pada saat yang paling berbahaya dan kritis. Bang! Tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Ling Kuan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu nyaris tidak berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum Ling Kuan bisa bersantai setelah memblokir serangan Xiao Yan, dia terkejut menemukan begitu banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas dan ganas yang terkandung di setiap bayangan kepalan tangan menyebabkan jantungnya bergetar. Bang, bang, bang. Bayangan tinju mengalir ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak terus terbentuk. Sesaat kemudian, ledakan akhirnya terdengar. Perisai pecah di bawah suara jernih ini. Bang! Rasa dingin muncul di mata Xiao Yan saat perisai petir itu meledak. Tinju Xiao Yan berubah, dan dengan kejam menghantam wajah Ling Kuan dengan matanya yang terkejut. Grok! Tinju Xiao Yan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Kuan mengeluarkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi. Tubuhnya dengan keras melesat ke belakang seperti burung dengan sayap patah. Setelah itu, dia bertabrakan dengan keras ke dinding halaman. Kekuatan menakutkan itu mengguncang tembok hingga runtuh. Fragmen batu terbang ke segala arah, berubah menjadi tumpukan puing. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tubuhnya bersinar, dan dia mendarat dari langit. Sebuah kaki ditembak dengan kejam dan menendang tumpukan puing. Ceritan menyedihkan yang tajam terdengar setelah lubang yang dalam dan gelap terbentuk. Kaki Xiao Yan perlahan mendarat di puing-puing. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap melonjak keluar. Banyak pecahan batu pecah. Setelah itu, Ling Kuan, yang berlumuran darah segar, terungkap di bawah pecahan batu. Setelah melirik Ling Kuan, Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Ling Kuan ke telapak tangannya dari seberang angkasa. Komandan Ling Kuan, apakah sampah klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Anda? Tangan Xiao Yan dengan lembut memegangi leher Ling Kuan. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan dan komandan tentara terendam hitam ini, yang telah bertindak dengan arogan di depannya saat itu, akan kehilangan nyawanya. Ling Kuan berjuang sejenak saat dia melihat wajah yang tersenyum. Matanya akhirnya menunjukkan teror. Dia ingat bahwa Xiao Yan bahkan tidak pernah menggunakan satu pun teknik Do dalam pertarungan ini dengannya. Ini adalah semacam penghinaan, tetapi meskipun demikian, Ling Kuan masih kalah, terlebih lagi, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Xiao Yan, yang berdiri di depannya, bukan lagi Dou Ling kecil dari akademi dalam saat itu. Sebuah sungai mengalir 30 tahun ke barat dan 30 tahun ke timur. Seseorang seharusnya tidak pernah meremehkan orang muda. TL, jangan pernah meremehkan yang muda karena mereka punya banyak waktu untuk tumbuh. Hari ini,
gilirannya untuk membayar hutang sejak saat. Sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Kuan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Di masa depan, terlepas dari level apa yang dicapai Ling Kuan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwanya selama dia berdiri di depan Xiaoyan. Ini akan mengakibatkan Ling Kuan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di depan Xiaoyan. Xiaoyan memegang erat leher Ling Kuan dengan tangannya. Sesaat kemudian, dia melemparkan Ling Kuan, dengan kejam mengirimnya ke pilar batu paviliun batu. Kekuatan yang sangat kuat itu menyebabkan beberapa garis menyebar ke seluruh pilar batu. Grok, Ling Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Kuan, lusinan anggota lebih dari Black Submerged Army itu buru-buru bergegas saat melihat ini. Ling Kuan bagaimanapun juga adalah atasan mereka. Jika dia dipukuli sampai mati oleh Xiaoyan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan melarikan diri dari hukuman ketika mereka kembali ke klan Gu. Tenang, dia masih hidup. Xiaoyan secara acak menggosok tinjunya ke pakaiannya saat dia dengan samar memberi tahu mereka. Meskipun dia sangat tidak menyukai hal ini, Ling Kuan dan Sun Er berkata bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Dia tetap bukan orang yang sembrono. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membunuh Ling Kuan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab atas segalanya. Xiaoyan tidak senang jika hal seperti itu terjadi. 10 lebih tentara terendam hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka saling berhadapan hanya untuk mendesah pelan. Salah satu dari mereka terpisah dari kelompok dan mengambil Ling Kuan, yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Mereka tidak pernah menerima itu apapun perintah Elder. Selain itu, bahkan jika mereka menerimanya, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dukungan yang sama dengan yang dimiliki Ling Kuan di belakang mereka. Hehe, anak muda, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Kemungkinan Ling Kuan akan membutuhkan 2-3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari luka-luka itu. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa. Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam saat dia mengomentari situasinya. Xiaoyan tersenyum. Meskipun luka-luka itu serius, itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa. Jika dia tidak takut memberi Sun Er masalah yang tidak perlu, Ling Kuan pasti sudah mati hari ini. Mata Xiaoyan beralih ke Sun Er di sampingnya. Keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Sun Er dengan lembut mengangguk. Dia hanya bersama Xiaoyan sebentar, namun kelompok Ling Kuan sudah mengejarnya. Jika dia tinggal lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan setingkat Ling Kuan. Selain itu, jika pihak lain masih bersikeras membawa Xiaoyan kembali ke klan Gu, benar-benar akan ada masalah. Melihat ini, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Dia tahu bahwa Sun Er punya alasan untuk terburu-buru pergi. Tunggu aku di klan Gu. Setelah saya berpartisipasi dalam pengumpulan pil dan menyelamatkan Yao Lao, saya akan pergi ke klan Gu untuk mencari Anda. Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiaoyan. Dia dengan lembut mencondongkan dagu putih saljunya dan berkata, Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Sun Er mempelajari Xiaoyan sebelum dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di kepala binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Rambut hitam berkibar, membuatnya tampak seperti peri dunia lain. Sikapnya yang halus memberi seseorang perasaan yang mempesona.
Haha, anak kecil Xiaoyan, jaga dirimu. Cepat tingkatkan kekuatan Anda. Jangan biarkan nona muda datang dan membantu Anda lain kali. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika seseorang mengandalkan diri sendiri. Para tetua berpakaian hitam itu tertawa pada Xiaoyan. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. Mereka sudah berada di binatang bersayap 4 bersayap 1 saat mereka muncul lagi. Sun Er menoleh dan menatap pemuda itu, yang berdiri tegak dan lurus di bawah. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya. Angin liar terangkat, dan binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu mengeluarkan raungan yang rendah dan dalam. Setelah itu, ia mengepakkan keempat sayapnya, membawa angin kencang saat terbang dengan cepat dari kota Ye. Xiaoyan GG, hati-hati. Suara lembut ditransmisikan dengan angin. Setelah itu bertahan dan masuk ke telinga Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap sosok hitam yang secara bertahap menjadi jauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. Sun Er, tunggu aku di klan Gu. Saya akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klan Gu harus melihatnya. Saya ingin memberitahu mereka bahwa penglihatan Anda benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna. Petik 2. Sosok hitam besar dengan cepat menghilang di cakrawala. Di saat yang sama, atmosfer di dalam halaman menjadi sedikit sepi sebagai hasilnya. Mata Xiaoyan menatap sosok hitam yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia mendesah pelan. Tenang. Ini bukan seolah-olah Anda tidak dapat bertemu satu sama lain di masa depan, dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya, menoleh ke sudut luar halaman, dan bertanya sambil tersenyum, Penatua Yezong, bisakah Anda masuk untuk rapat? Haha, Mr. Xiaoyan terlalu sopan. Tawa Yezong buru-buru terdengar segera setelah Xiaoyan berbicara. Segera dua sosok dengan sigap memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xinlan. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam paviliun batu. Yezong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memusatkan perhatian pada Xiaoyan. Elder Yezong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pil gathering? Selain itu, tentang apa saja pilihan sebelum pil gathering? Xiaoyan tersenyum saat dia bertanya. Informasi yang Xiaoyan ketahui tentang pil gathering tidak sedetail yang diketahui Yezong. Jika kami menghitung waktu yang tersisa, kami harus memiliki sekitar 7 bulan. Namun, pil gathering adalah acara istimewa yang jarang terlihat di Pil Tower atau bahkan di wilayah Central Plains. Karenanya, ada banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang yang akan tiba di Holy Pill City setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya pil gathering. Yezong tertawa. Kota Pil Suci. Haha, Holy Pill City adalah lokasi markas Pil Tower. Itu juga disebut Kota Pil. Yezong tersenyum dan menjelaskan. Pemilihan pil gathering dimaksudkan untuk mengeliminasi beberapa dari mereka yang berada di sana hanya untuk mengarang angka. Lagi pula, pil gathering adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keahlian tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta pil gathering itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak terlalu menjadi masalah. Itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang dulu akan menyiapkan satu untuk Mr. Xiaoyan. Klan Ye saya mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pil gathering cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar terkait usia peserta. Selama seseorang bukanlah iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam pil gathering sekali seumur hidup. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini,
dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di lain waktu. Petik 2. Tidak ada batasan usia. Bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda? Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan alisnya saat berkomentar. Haha, di mana ada keadilan absolut di dunia ini? Selain itu, kebanyakan dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam pil gathering memiliki beberapa bakat. Semua dari mereka berpikir bahwa mereka cukup berat. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan pil gathering dipisahkan menjadi tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 babak eliminasi. Hanya mereka yang dapat bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap tertinggal yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Petik 2. Tingkat surga, bumi, dan manusia. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya pemilihannya saja sudah serumit ini. Haha, ini memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pil gathering sebagian besar akan tiba di Holy Pill City sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Mr. Xiao Yan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Ye Zong menyeringai dan mengangguk. 4 bulan, Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Baru sekarang dia merasakan betapa terdesaknya waktu dia. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flames. Sebelum itu, bagaimanapun, dia harus mendapatkan posisi 10 besar di pil gathering. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi omong kosong. Xiao Yan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Menara Pil adalah faksi teratas di wilayah Central Plains. Lupakan soal dia yang tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, partai yang akan dia sakiti adalah semua alkemis di wilayah Central Plains. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiao Yan merasakan kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari Menara Pil bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan memanggilnya yang menakutkan. Xiao Yan telah mengalami kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Selain itu, ketika jumlah ini diperbesar berkali-kali, kemampuan memanggil itu kemungkinan akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata menakutkan. Sepertinya saya harus secara serius berlatih perbaikan obat selama 4 bulan ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, pil gathering ini tidak akan seperti Grand Meeting Alkemis Kekaisaran Jiama. Semua alkemis luar biasa di Central Plains akan mengerumuni pil gathering. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol dalam pil gathering, itu akan setara dengan menjadi elit di antara pendudukan alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu sepertinya adalah tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan merasakan banyak tekanan saat menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya melirik Xin Lan di sampingnya sebelum melihat wajah Ye Zong yang tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sebelum akhirnya dia bertanya beberapa saat kemudian, Elder Ye Zong. Saya berjanji pada Xin Lan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda mendapatkan kembali kursi penatua Menara Pil. Aku, Xiao Yan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Dapatkah Anda memberitahu saya tentang kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki kursi Elder ini? Petik 2. Xin Lan dan Ye Zong awalnya terkejut saat mendengar pertanyaannya. Kegembiraan dan kegembiraan liar melonjak di wajah mereka segera setelah itu. Wajah Ye Zong dan Xin Lan ditutupi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali sebelum mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi orang dalam klan Ye yang berani merasakan sedikit pun keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. Tuan Xiao, tidak terlalu sulit untuk masuk ke kursi tetua Menara Pil.
Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Setidaknya, klan Ye saya saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Ye Zong menggosok tangannya dan menghela nafas. Ada total 5 klan besar di dalam wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu yang lama, kepala klan yang telah mendirikan 5 klan besar, semuanya adalah anggota inti Menara Pil. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. Petik 2. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Menara Pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajah wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus bersikap sopan kepada klan ini. Klan Ye saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Ye Zong cukup gelap. Sesekali, Menara Pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Petik 2. Penilaian seperti apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Menara Pil sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target ujian ini secara alami adalah anggota generasi muda. Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya dan dengan lembut menghela nafas. Kualitas klan Ye menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat pemurnian Pil secara bertahap telah disingkirkan. Ia bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xin Lan sudah dianggap cukup baik di kalangan generasi muda ini. Namun, dia baru mencapai level alkemis tingkat 5. Petik 2. Wajah cantik Xin Lan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Ye Zong. Selama setiap ujian, 5 klan besar harus mengirimkan anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Menara Pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursinya. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, semuanya akan menjadi sedikit berisiko. Ye Zong tertawa pahit. Klan Ye saya sudah gagal 2 kali. Jika kami gagal lagi kali ini, kami tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi Elder Menara Pil tetapi kami juga akan tersingkir dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Oleh karena itu, banyak mata yang memperhatikan kami. Setelah klan Ye kita tersingkir, orang-orang yang mengincar kita akan segera menyerang. Petik 2. Apakah ujiannya sangat keras? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ye Zong mengangguk dan menghela nafas. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah sang alkemis harus mencapai tingkat 6. Jika seseorang ingin melewatinya, dia harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7 bukanlah persyaratan yang sangat sulit. Tulang tuaku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Mr. Xiao Yan, tentu saja tidak sulit. Namun, siapa di antara anggota yang lebih muda dari klan Ye saya yang dapat mencapai tahap ini? Ye Zong tertawa getir saat berkata, selain itu, hal yang lebih buruk adalah bahwa klan Ye telah gagal 2 kali. Selama tes ini, kami harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengambilnya agar kami dianggap telah lulus. Petik 2. 3 teratas. Xiao Yan terkejut. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi, mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kita untuk mendapatkan 3 teratas bahkan jika kita benar-benar memiliki alkemis muda tingkat 7. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena penurunan klan Ye setelah mendengar ini. Orang lain tidak perlu mengirimkan bakat elit mereka untuk lulus ujian. Klan Ye ini, bagaimanapun, bahkan tidak dapat lulus ujian. Mereka semua adalah 5 klan besar, tapi klan Ye ini benar-benar sedikit terlalu menyedihkan.
Ye Zong tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya setelah melihat ekspresinya. Wajah lamanya sedikit merah. Klan yang dulu terkenal telah menurun sedemikian rupa dalam generasi ini. Dia benar-benar telah kehilangan wajah lamanya ini. Serahkan soal ujian itu padaku. Namun, dapatkah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian seperti itu? Xiao Yan bertanya setelah merenungkan masalah itu. Dia tidak ingin memberi pukulan pada hati Ye Zong yang lemah ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak, Ye Zong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan, namun, ada cara untuk menjadi fleksibel, tapi Mr. Xiao Yan harus sedikit menderita karena ini. Xiao Yan tertegun saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab, saat memperkenalkan Anda ke Menara Pil, kami dapat mengatakan bahwa Mr. Xiao Yan adalah menantu dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar solusinya. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, bukankah ide ini terlalu tengik? Tidak apa-apa karena saya laki-laki, tapi bagaimana partai perempuan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Petik 2. Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara penyebutan formal. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun untuk itu. Ye Zong menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye bersiap untuk mengambil taruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Petik 2. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya, kamu bisa membuat saya mewakili klan Ye Anda dalam ujian apapun itu, seperti ini. Ye Zong mengangguk. Dia dengan tulus menjawab, selama klan Ye bisa lulus ujian kali ini, klan Ye akan bisa mendapatkan kembali kursinya. Dengan demikian, kami akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao Yan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye setelah kita lulus ujian. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya setelah melihat wajah lama Ye Zong yang memohon. Orang tua ini tampaknya benar-benar berjalan ke jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye akan benar-benar menurun. Di masa depan, mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Menara Pil, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Petik 2. Kakak Xiao, tolong bantu klan Ye kali ini. Xin Lan bersedia melakukan apapun untuk Anda selama klan Ye baik-baik saja. Petik 2. Xin Lan di samping Xiao Yan tiba-tiba berlutut sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat Xin Lan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan kuat mengangkat Xin Lan. Gadis yang keras kepala itu baru saja diangkat berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Xin Lan. Ini bukannya kamu tidak tahu karakter Xiao Yan. Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah membuat janji kepada Anda. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan setelah melihat mata merah Xin Lan yang cantik. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya beralih ke Ye Zong yang memohon saat dia berkata dengan suara yang dalam, lupakan, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus mengatakan ini sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu ini agar aku tetap tinggal di klan Ye. Jika Anda berniat untuk menarik saya ke dalam skema kecil Anda tidak boleh menyalahkan saya karena tidak memberikan wajah apapun. Petik 2. Tuan Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa Ye Zong bukanlah orang yang tidak tahu malu. Wajah Ye Zong segera dipenuhi dengan kegembiraan liar saat dia mendengar Xiao Yan menerima. Penampilannya yang menemukan harapan dalam keputusasaan menyebabkan jantung lamanya terus berdetak.
Dokter peri kecil di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat wajah cantik Xinlan menjadi sedikit tidak wajar. Dia langsung kaget dan bertanya, katanya menantu. Pesta wanitanya bukan kamu, kan? Petik 2. Tubuh Xiaoyan menegang saat mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh karena terkejut dan melihat wajah Xinlan yang memerah dan memerah. Dia tertawa getir karena malu, orang tua ini tidak begitu kejam, kan? Wajah Xinlan menunjukkan senyuman yang dipaksakan. Dia dengan lembut menjawab, kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir. Kakek berkata bahwa ini hanya formalitas. Kakak Xiaoyan pasti akan menjadi level teratas di benua Doqi di masa depan. Ini bukan seolah-olah Xinlan adalah gadis yang tidak tahu batas kemampuannya. Dokter peri kecil di sampingnya menyaksikan wajah gadis berpakaian biru itu menjadi lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar memelototi Xiaoyan. Kata-kata yang diucapkan orang ini terlalu menyakitkan. Xiaoyan sedikit malu. Jika Xinlan tidak memberitahunya tentang 3.000 api yang terbakar, kemungkinan dia masih akan mencari secara acak saat ini. Selain itu, Xinlan telah mengikutinya dan telah sangat membantu setelah dia tiba di wilayah Pil tanpa mengucapkan satu keluhan pun. Semua yang dia lakukan cukup untuk membuat Xiaoyan memperlakukannya sebagai teman. Jika tidak, siapa yang akan repot-repot dengan ini klan Ye? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada Penatua Ye Zong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Xiaoyan tertawa getir. Dia menoleh, dengan kejam memotong Ye Zong dengan matanya, dan berbicara. Ye Zong tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak berani menyentuh kemarahan Xiaoyan. Dia berkata, ujian kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Oleh karena itu kita harus meninggalkan kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiaoyan membutuhkan ramuan obat selama periode waktu ini, silakan beritahu saya yang lama. Klan Ye akan membantu mempersiapkan segalanya untukmu. Petik 2. 2 bulan. Begitu cepat. Xiaoyan segera terkejut saat mendengar ini. Apakah kerangka waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu memohon dengan rendah hati kepada anggota generasi muda bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengannya. Nanti sudah 2 bulan. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia memahami situasinya. Secara kebetulan, Xiaoyan juga sangat penasaran dengan menara pil. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar suara Xiaoyan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal tentang pil gathering dengan Xiaoyan, dia menarik Xinlan yang bermata merah bersamanya saat dia mundur dari halaman. Xiaoyan berdiri di luar paviliun batu dan melihat jauh di belakang Ye Zong. Ada beberapa antisipasi yang samar-samar melompat di dalam matanya yang hitam pekat. Holy Pill City, seberapa megahkah tanah suci alkemis legendaris ini? Xiaoyan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Zong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan perbaikan pengobatannya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk menonjol di antara mereka menyebabkan bahkan Xiaoyan merasakan beban masalah ini. Persaingan semacam ini benar-benar berbeda dari pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda. Kesulitan kompetisi semacam itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan Doqi untuk menyerang ke depan dengan liar. Lagi pula, pil pemurnian tidak bergantung pada keluar dengan keras. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi tenang karena seseorang mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat ke tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan obat. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat seorang alkemis, latihan sebenarnya masih yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil penyulingan,
seseorang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat. Di tingkat Xiaoyan, bahan obat yang dia gunakan untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meski klan Ye sedang menurun, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiaoyan kali ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Xiaoyan. Bahan obat langka itu terus-menerus ditempatkan di daerah Xiaoyan di bawah perintah Ye Zong. Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Dengan klan Ye mendukung Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, dia terselamatkan dari masalah harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal, setidaknya dia mendapatkan beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta unik dan pribadi seorang alkemis. Setelah akumulasi pengalaman, itu akan segera meletus dan membawa perubahan besar. Tidak satupun dari para ahli alkimia tingkat Grandmaster di benua itu membahas banyak hal. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki pengalaman yang kaya yang akan sulit ditandingi oleh orang biasa. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tapi pengalaman juga sesuatu yang tidak boleh kurang. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, ramuan obat yang kaya yang ditinggalkan Yao Lao membantunya membuka jalan yang mulus. Ini memungkinkan dia untuk maju lebih jauh dari seorang alkemis biasa dengan jumlah waktu yang sama. Tentu saja, Xiaoyan secara alami mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa seperti itu. Ada beberapa yang memiliki awal yang lebih baik darinya. Jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang itu selama pertemuan. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu berusaha keras selama 2 bulan yang tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan pil. Temperatur tinggi menyebar ke seluruh ruangan yang luas, menyebabkan ruangan tersebut berubah menjadi seperti oven. Udara panas menggulung dan naik. Jika orang biasa tetap berada di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan besar orang itu akan melarikan diri setelah kesulitan bernapas. Ruang rahasia dibangun dengan menggunakan semacam batu merah. Jenis batu ini disebut batu magma dan diperoleh dari sebuah gunung berapi. Tidak hanya keras, tetapi juga memiliki efek unik dalam menahan panas. Itu secara khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan itu. Sekilas, itu tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak giok ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang pekat dan pekat keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih pekat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah tergantung di udara di depannya. Api hijau giok yang menyala dengan ganas di kuali. Suhu tinggi yang menyelimuti ruangan itu berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana secara alami adalah Xiaoyan, yang dengan pahit mempraktikkan keterampilan penyulingan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memurnikan pil. Meskipun itu penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apanya selama itu untuk api 3000 pembakaran. Api hijau giok menari dengan ganas di dalam kuali obat. Sementara nyala api terbakar, samar-samar seseorang bisa melihat pil obat embrio sedang terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrio berangsur-angsur menjadi bulat di bawah nyala api yang membara. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat.
Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau dan cerah keluar dari kuali sebelum menetap di tangannya. Hal yang mendarat di tangan Xiao Yan adalah pil obat bundar seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan menimbulkan tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi instan. Ini adalah jenis pil obat jenis penipisan. Itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa doki dalam waktu singkat. Selain itu cukup efektif ketika seorang elit dozong mengkonsumsinya. Jika seseorang harus melawan lawan sampai doki kedua belah pihak habis, mengkonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa doki. Seseorang mungkin dapat membalikkan keadaan dengan pemulihan ini. Karenanya, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa di antaranya. Namun, pil obat jenis ini harganya sangat mahal. Para ahli yang tidak memiliki kekayaan kemungkinan besar tidak akan dapat mengkonsumsinya secara acak. Perlu diketahui bahwa Xiao Yan tidak pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu. Salah satu alasannya adalah itu adalah pil tingkat tinggi sementara alasan lainnya adalah bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengkonsumsinya seperti makan kacang? Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meletakkan pil Qi instan di tangannya ke dalam botol. Pada saat ini, ada 6 pil Qi instan dengan kualitas yang sama di dalam botol, panen Xiao Yan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan tidak pernah keluar dari ruangan ini. Secara alami akan ada seseorang yang secara pribadi akan memberikan ramuan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada penyempurnaan pil. Setelah lupa istirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami mendapat manfaat. Dia telah berhasil memurnikan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah, dan dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan perbaikan obatnya telah berkembang. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa menyangkal. Sebelum Yao Lao pergi, Xiao Yan bisa, paling banyak, memperbaiki pil obat tingkat 5. Sekarang, dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiao Yan merupakan faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih pemurnian pil gila menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tercengang. Dia telah menemukan doki di dalam tubuhnya yang tumbuh dengan lambat. Hanya setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengerti. Perbaikan pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan semacam ini merupakan beban bagi doki dan kekuatan mental seseorang. Setelah doki dalam tubuh Xiao Yan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode pelatihannya. Setelah dia memulihkan dokinya, dia akan melanjutkan penyempurnaan. Dengan kelelahan dan pengisian seperti ini, tidak mengherankan jika dokinya tumbuh. Xiao Yan secara bertahap memulihkan beberapa doki setelah duduk di platform batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan penyulingan pil obat tingkat rendah 7 sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat tingkat menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih lumayan. Secara alami, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiao Yan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas bahwa akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas 7 tingkat menengah. Menurut tebakan Xiao Yan, dia akan, paling tidak, perlu merasa percaya diri saat memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 untuk memastikan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi. Xiao Yan perlahan mengencangkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya kelas 7 kelas tinggi.
Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini melintas di hati Xiaoyan. Dia meraih dengan tangannya dan kotak giok, berisi bahan obat, ditarik. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Aroma obat yang pekat menerkam. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Dia menjentikkan jarinya dan bahan obat dilarikan ke kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan api hijau giok di dalam kuali obat meraung hidup. Cara gila Xiaoyan memurnikan pil selama retretnya bahkan menyebabkan Ye Zong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga menghela nafas pada saat bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiaoyan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang entah dari mana. Jika dibandingkan dengan pemurnian pil gilanya, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dengan sampah. Retret penyempurnaan pil Xiaoyan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun dari ruang perbaikan pil. Apa yang dia peroleh juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang berhasil disulingnya terus meningkat. Xiaoyan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam menyempurnakan pil obat tingkat tinggi 7 setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat tinggi 7 mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar ruang perbaikan pil setelah sebulan pelatihan pahit. Kondisi perbaikan pil Xiaoyan rusak oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai berubah sedikit. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu ke ruang perbaikan pil. Sekarang dia sudah membuat janji kepada klan Ye. Xiaoyan tentu saja tidak bisa hanya berdiri diam di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit buruk. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka padanya.